Shalom buat kita semuanya. Apa kabarnya? Semangat? Puji Tuhan. Hari ini tema yang diberikan oleh pihak kampus Maranatha di bagian badan pelayanannya adalah hanya karena kasih karunia Allah. Perikop ini begitu populer di kalangan kekristenan, namun mari kita melihat apa yang mau sampaikan bagi kita tentang pokok-pokok di firman Tuhan di hari ini. Saya bagi firman Tuhan hari ini dengan dua garis besar. Yang pertama adalah hanya karena hidup tanpa Kristus. Yang kedua adalah hanya karena kasih karunia Allah. Kita lihat di sini bahwa hidup tanpa Kristus itu merupakan hidup di dalam dosa dan pelanggaran, hidup dalam pengaruh dosa yang mematikan. Namun akhir-akhir ini istilah dosa mulai kabur. Istilah dosa sudah mulai buram dan mulai usang, dianggap sesuatu yang kurang terasa gregetnya. Seperti dosa itu seperti masalah biasa saja. Padahal saudara-saudaraku, kalau kita lihat tampilan di situ ada gambar bahwa dosa itu merupakan yang memisahkan kita dari Tuhan. Sebab itu hidup tanpa Kristus adalah hidup orang-orang yang di dalam dosa dan pelanggaran. Yang kedua, menurut Rita Wahyu, dosa merupakan suatu permusuhan yang aktif terhadap Tuhan dan secara aktif melanggar hukum atau perintah Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, sehingga menyebabkan kesalahan dan kelemahan. Jadi orang bisa mengalami kesalahan dan kelemahan karena spirit di awalnya, yaitu kecenderungan melakukan dosa. Ini yang Rasul Paulus katakan di Roma 7 ayat 19, 18 sampai 23. Aku ingin melakukan yang baik, tapi justru yang tidak baik yang aku lakukan. Bukan lagi aku yang melakukannya, tapi dosa yang melakukannya di dalam aku, kata Rasul Paulus. Itulah sebabnya orang pengennya rajin berdoa, tapi yang terjadi malah malas berdoa. Orang maunya rajin kuliah, tapi ada kalanya malas untuk kuliah. Orang pengen mengasihi orang lain, tapi yang terjadi malah melukai orang lain. Itu dia kenapa ada kecenderungan orang melakukan itu, karena ada dosa. Dosa itu begitu mengerikan karena dia yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Next. Dosa diakibatkan dari manusia sendiri dengan kebebasannya menolak untuk tunduk pada otoritas Allah dan menolak untuk mengikuti petunjuk atau perintahnya. Dengan kebebasan sendiri, manusia memilih petunjuk iblis sehingga manusia tidak setia kepada Tuhan, menyimpang dari jalan-jalannya. Bahwa manusia itu melanggar hukum dan perjanjian Allah. Kalau kita lihat peristiwa Adam dan Hawa, ini yang terjadi. Padahal Adam sudah dapat perintah, tapi Hawa, Adam lebih mengikuti keinginannya, perintahnya, tipu muslihatnya si iblis. Maka dalam kehendak bebasnya mereka jatuh ke dalam dosa. Next, hanya karena hidup tanpa Kristus, kalau kita lihat bacaan kita, yang terjadi adalah kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Manusia mati karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Mati di sini bukan hanya bicara tentang mati secara fisik, tapi mati di sini juga mati potensi, mati karakter. Mati di sini juga bicara tentang mati secara rohani. Orang bisa kehilangan damai sejahtera, orang rasa tertuduh yang amat sangat, orang merasa bersalah amat sangat karena telah melakukan dosa. Namun ketika itu terus-menerus dilakukan, rasanya itu sudah mulai hilang. Orang jadi orang paranoid itu karena mereka sudah terlalu terbiasa melakukan dosa sehingga tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana yang dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu terjadi karena manusia mati terhadap pelanggaran dosa-dosanya. Itu ayat yang pertama dalam bacaan kita. Hidup karena tanpa Kristus di ayat yang kedua itu menekankan tentang kita mengikuti jalan dunia ini karena kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terjadi
Rasul Paulus mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini di Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Dunia mengajarkan permusuhan, dunia mengajarkan hoax, dianggap itu sebagai sebuah legalitas untuk kepentingan tertentu. Tapi dalam Kristus, hoax tidak benar. Amin. Tidak benar. Di dalam Kristus permusuhan tidak benar. Tidak diakui sebagai kebenaran dalam Kristus. Di luar kekristenan mengatakan orang yang melukaimu, orang yang menyakitimu layak dibalas. Tapi dalam kekristenan doakanlah dan kasihilah musuhmu. Di ayat yang ketiga, hanya karena hidup tanpa Kristus, di situ di tekanan ayatnya katakan kita hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Saya pernah ada percakapan dengan masyarakat di Bandung ini. Ada percakapan, mereka mengatakan begini. Dia panggil saya Om. Om, kami ini sebenarnya kesal sama pendatang. Kenapa kesal Pak? Boleh tahu nggak? Ini pernyataan beliau, mohon maaf. Anak-anak gadis kami banyak dinodai, Om. Mereka free sex dengan anak gadis kami, kemudian mereka tinggalkan mereka dalam keadaan secara tidak terhormat. Ini pernyataan mereka. Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan hari ini, kita tolak free sex, amin. Karena itu ajaran dunia ini. Nikmat bagi orang yang melakukannya kenikmatan, tapi di dalam Tuhan itu kemaksiatan, itu dosa. Sebab dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Ikuti kata-kata saya, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Menyelesaikan masalah bagaimana? Oh, kamu ada masalah, yang tenang ya, yang sabar ya, yang kuat, semangat menyelesaikan masalah. Tapi jalan keluar dosa cuma satu. Menurut Amsal 28 ayat 13, akui dosa itu dan tinggalkan, maka kamu disayangi Tuhan. Berikutnya kita lihat di ayat yang ke-3b. Orang yang hidup tanpa Kristus, di ayat 3b dikatakan orang tersebut layak dimurkai oleh Allah. Sebab Allah tidak hanya kasih, tapi Allah juga adil, tegas terhadap dosa. Dan representatif itu ada di dunia kampus, di dunia pekerjaan, di dunia gereja pelayanan ada. Ketika orang melakukan kesalahan ditegur. Kalau orang melakukan pelanggaran ditegur secara bertingkat. Apalagi Allah, ketika orang melakukan dosa pasti mendapatkan teguran. Dan seharusnya orang itu layak mendapatkan murka dari Allah, yaitu hidup dalam kebinasan dalam neraka, hidup di luar dari kasih karunia Allah. Tapi ternyata saudara-saudaraku, ini kasih Tuhan Kristus, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang hanya punya dengan ketegasan dan keadilan. Allah yang kita sembah juga Allah yang penuh kasih sayang. Dia punya jalan keluar dari setiap pergumulan manusia. Allah punya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dosa-dosa dari manusia. Allah punya jalan keluar bagi mereka yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan, kecanduan-kecanduan, ketagihan-ketagihan secara negatif. Tuhan punya jalan keluar. Jalan keluar itu disebut adalah dengan kasih karunia Allah. Next, kita masuk poin kedua di tema kita adalah hanya karena kasih karunia. Kasih karunia itu sinonim dengan anugerah. Kasih karunia sinonim dengan rahmat, itu sama saja artinya. Kasih karunia pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Next, dalam kata Ibrani, ken yang diterjemahkan dengan kasih karunia dipakai dalam pengertian perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kasihnya kepada bawahannya, padahal sebenarnya bawahannya itu tidak layak menerimanya. Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Sederhananya begini, ketika saudara-saudara pernah makan rame-rame, berkelompok gitu ya, mahasiswa makan sama-sama, pernah ada yang traktir,
Pernah ada yang traktir. Kenapa ditraktir? Bukan hanya karena punya uang, tapi karena relasi yang terbangun dengan baik, sehingga bersedia mentraktir. Dan dia merasa yang mentraktir orang itu layak saya traktir. Apa kabar dengan orang yang melukai dan menyakitinya, diajak untuk makan bersama? Apakah dia bersedia mentraktirnya? Belum tentu betul ya. Apalagi dengan mantan pacar yang telah melukai, meninggalkan dan mengkhianati. Mau makan bareng? Enggak mau. Aduh, kesel, sakitnya sudah sampai di sini Pak Pendeta. Masa mau makan sama dia? Apa kata dunia? Nanti saya diremehkan lagi. Nah, kasih karunia Allah bukan bicara pada contoh yang pertama, ada yang terakhir dalam kawanan yang sehati, sepemahaman dan seperjuangan. Tapi kasih karunia seperti itu saudaraku, makan tapi dengan orang-orang yang melukai kita. Dalam pelayanan kami pun melakukannya. Orang mencemooh, orang yang melukai, memfitnah, merongrong otoritas hamba-hamba Tuhan. Tapi karena kasih karunia Allah, kami tetap datang untuk melayani. Kami tetap datang untuk mengasihi. Kami tetap datang untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Itu adalah kasih karunia Allah kepada mereka. Enggak layak dapat. Sama dalam hubungan kita dengan Allah. Enggak layak. Apakah kita layak masuk surga? Katakanlah saudaraku, orang baik semuanya di sini. Amin. Melakukan dosa sehari 3 kali aja, kayak makan obat ya. Sehari 3 kali, sekali pagi, siang sama malam. Melakukan dosa 3 kali. Dikali sebulan berapa? 90 ya. Dikali setahun, buka kalkulator. 1080. Katakan dibulatkan 1000. Kalau saudara ditanya Tuhan, ingin hidup berapa lama di bumi ini? Kira-kira berapa tahun? 70? 80? Katakanlah 75 tahun. Berarti selama 75 tahun dia melakukan dosa berapa kali? Sekian. Oke? Banyak itu dosa itu? Ternyata orang baik saja menurut ukuran Allah, dia tidak layak masuk surga. Karena surga itu kudus, suci dan mulia, agung. Tidak ada dosa di sana. Bagaimana orang bisa masuk sana dengan bawa setumpuk dosa itu? Apakah dengan perbuatan baik yang begitu banyak kemudian ditimbang, oh ternyata perbuatan baikmu banyak, kamu bisa masuk surga? Apakah begitu? Tidak. Sebab perbuatan dosanya tetap ada meskipun banyak perbuatan baik yang dilakukan. Dan di surga sana hidup dalam kekudusan Allah yang sesungguhnya. Beberapa tokoh-tokoh teolog mengatakan beberapa hal pendapat tentang kasih karunia. Donald Guthrie menjelaskan istilah anugerah sebagai kemurahan Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Henry C. Thiessen mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu merupakan kebaikan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan itu. Kasih karunia Allah dalam bahasa Yunani-nya adalah charis. Charis adalah kata yang biasa dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani ken. Kata charis artinya menyelamatkan atau rahmat dalam Efesus 2 ayat 5-8 yang kita baca di hari ini. Kata kerja charisestai dipakai untuk menunjukkan arti pengampunan. Itu bisa kita lihat ayatnya, bisa dibaca nanti di rumah. Dalam perjanjian baru, kata ini dihubungkan dengan keselamatan dari Allah dalam Kristus, kemurahan Allah yang diberikan kepada orang berdosa yang tidak layak menerimanya. Menurut Kevin Z. Corner, definisi kasih karunia muncul dari kebiasaan Yunani ketika mereka ingin memberikan hadiah dari kemurahan hati yang murni tanpa berpikir akan imbalan. Jadi kasih karunia Allah itu muncul dari kata charis itu mereka orang yang memberikan hadiah kepada orang lain. Sebenarnya orang lain itu tidak layak untuk mendapatkannya. Misalnya dalam hubungan orang tua dan anak. Sang anak begitu sering memberontak melawan kepada papanya atau terhadap mamanya. Melukai, menimbulkan masalah silih bergantung tidak ada habis-habisnya. Terikat narkoba, terikat dan semuanya kecanduan-kecanduan yang menyebabkan mereka masuk penjara. Tapi orang yang hidup dalam kasih karunia Allah dan memberi kesempatan kepada anaknya tetap mengunjunginya, tetap mengasihinya,
dan tetap memberikan dukungan kepadanya. Padahal sebenarnya tidak layak untuk mendapatkannya. Kenapa bisa layak? Karena ada relasi yang kuat, yaitu hubungan Bapa dan anak. Demikian pula kita dengan Bapa di sorga. Sebenarnya kita nggak layak mendapatkan kemurahan dan kebaikannya. Sebenarnya kita nggak layak mendapatkan kesempatan. Tapi karena hubungan Bapa dan anak yang begitu kuat dan akrab, menggambarkan keintiman kita dengan Bapa, Bapa sudah tetap memberikan kemurahan kepada saudara dan saya. Dan saya percaya dan imani, kita bisa hidup dan nafas sampai hari ini, bisa beraktivitas karena hari ini, semua karena kasih karunia Allah. Ya saudaraku, bicara tentang kasih karunia Allah, Max Lucado mengatakan begini: kasih karunia adalah segalanya tentang Yesus. Kasih karunia hidup karena ia hidup, kasih karunia bekerja karena ia bekerja, dan kasih karunia bermakna karena ia bermakna. Jadi dikatakan, saya simpulkan bahwa kasih karunia adalah pengorbanan diri Yesus Kristus sebagai pertemuan antara kasih dan keadilan bertemu dalam pengorbanan Yesus. Saya mau jelaskan tadi di awal bahwa Allah itu tegas terhadap dosa, tapi Allah kita semua juga kasih. Dia mengasihi orang-orang yang hidup dalam dosa. Contoh, ketika ada perempuan yang kedapatan berzina, pergilah, dosamu sudah diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada seorang jenderal Samila dalam pergerakan revolusi di Rusia. Dia memimpin perang revolusioner terhadap pemerintahan Rusia. Dalam perang yang dibutuhkan apa? Senjata dan makanan. Betul? Kemudian mereka pergi berpindah-pindah dan sampai di sebuah titik mereka harus tetap di situ sebagai base camp mereka. Suatu ketika sang prajurit melapor. Lapor jenderal. Ya, bagaimana prajurit? Lapor. Ada yang mencuri makanan jenderal. Apa? Ada yang mencuri makanan? Iya. Siap, benar jenderal. Cari orangnya, temukan, hukum dia 50 kali cambukan di alun-alun. Siap jenderal. Sang prajurit cari informasi siapa yang mencuri makanan ini. Karena kalau orang dicuri makanannya, habis lapar bisa kalah. Singkat cerita, didapatilah orang yang mencuri. Sang prajurit lapor jenderal. Ya, ada apa prajurit? Pencurinya sudah kami tangkap. Bagus, bawa mereka ke sini. Tapi jenderal, ini kisah nyata. Tapi jenderal, tapi apa? Yang mencuri adalah ibu jenderal sendiri. Sang jenderal terdiam. Sang jenderal bilang, baiklah, kalau begitu eksekusinya besok saja. Bawa tahanan itu di ruang tahanan. Kemudian jenderal Samila dalam ruangnya berpikir, ini kalau ibu saya hukum, orang pasti bilang saya anak durhaka. Tapi kalau saya tidak hukum, orang akan bilang saya ini jenderal yang pilih kasih. Mentang-mentang namanya tidak mau dihukum. Dilema, betul. Keadilan dan kasih ketika mau dipertemukan di situasi seperti ini, dilema. Tapi keputusan harus diambil. Keesokan harinya tiba di alun-alun, sang ibu sudah ditaruh di depan. Sang jenderal ada di sana, dia mendengarkan riuh-riuh orang-orang yang berpendapat di sebelah sana. Ini jenderal kalau dia mencambuknya berarti jenderal itu anak durhaka. Kita jangan mau dipimpin oleh jenderal yang seperti itu. Di kelompok sana berkata, kalau jenderal tidak cambuk, berarti jenderal pilih kasih. Buat apa kami dipimpin oleh jenderal yang tidak tegas terhadap kesalahan? Akhirnya sang jenderal datang menghampiri ibunya. Ibu, terima kasih, saya sudah bisa sampai seperti ini karena ibu yang telah melahirkan aku dan telah mengajarkan aku, memberikan semangat kepada aku. Terima kasih ibu. Tapi hukuman harus tetap dijalankan. Sang jenderal berkata begini, oleh karena
hukuman harus dijalankan. Tapi aku juga mengasihi ibu. Oleh sebab itu, aku yang bersedia menanggung cambukan itu. Ibunya bebas, Algojo silakan cambuk saya. Dia lepas baju kebesarannya. Jadi kasih dan keadilan Allah bertemu dalam pengorbanan diri Yesus Kristus. Itulah yang membuat saudara dan saya layak masuk surga yang kudus. Karena ada yang bersedia pasang badan. Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena dosa-dosa manusia. Yesus pikul semuanya itu. Saudara-saudaraku, dan kita bersyukur punya Tuhan yang bersedia memikul dosa-dosa manusia, sehingga oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Dalam bacaan kita ayat 4-5, kita hidup bersama Kristus diselamatkan. Karya Kristus yang telah menghadirkan kasih karunia Allah di bumi, yang telah menyatakan proklamasi keselamatan Allah di bumi, membuat saudara dan saya, orang percaya kepada Kristus, dia diselamatkan. Yang kedua, di ayat yang ke-6, kita hidup bersama Kristus dalam kekekalan di sorga, semua karena kasih karunia Allah. Yang ketiga, ayat 8-9 yang begitu populer, karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan, apapun prestasi-prestasi kita, apapun yang kita kerjakan, bukanlah menjadi cara kita untuk memperoleh keselamatan. Tapi saya percaya bahwa orang yang mengalami keselamatan, orang yang beriman kasih karunia Allah telah menyelamatkan dia pasti melakukan yang terbaik. Jadi melakukan yang terbaik bukan untuk selamat, tapi orang melakukan yang terbaik sebagai ekspresi syukur dia atas kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Sehingga orang yang memahami, menghormati kasih karunia Allah, menghormati kasih karunia Allah yang tersalib itu, pasti dia akan menghormati karya Kristus dengan cara. Next, di ayat yang 10, kita melakukan mandat. Mandatnya adalah melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan tetapkan sebelumnya. Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Pekerjaan baik itu di sini maksudnya adalah dalam konteks keselamatan. Berarti tugas mandat yang diberikan saudara pada saya sebagai mahasiswa, sebagai dosen di tempat ini adalah kita memberitakan Kristus dan kasih-Nya, Kristus dan pengampunannya, Kristus dan pengorbanannya, Kristus dan kasih-Nya, Kristus dan keteladanannya, Kristus dan ajarannya. Itu pekerjaan baik yang Tuhan ingin saudara dan saya tangkap, itu kita lakukan. Saya berdoa untuk secara khusus para mahasiswa-mahasiswi, apapun pilihan-pilihan saudara, entah di fakultas apa yang saudara pilih, saya berdoa saudara menjadi caranya Tuhan, menjadi corongnya Tuhan, menjadi pipanya Tuhan yang menyalurkan pekerjaan baik. Sehingga ketika jadi dokter, jadilah dokter yang baik. Ketika jadi pengacara, ketika jadi notaris, jadilah pengacara notaris yang baik. Ketika kelak menjadi seorang manajer, jadi pimpinan perusahaan, jadilah menjadi pimpinan perusahaan yang baik, yang berkarakter Kristus. Karena pencapaian saudara dapat semua karena kasih karunia Allah. Saudaraku ini kasih Tuhan Kristus, ada hal yang menarik mau sampaikan di sini adalah yang kelima. Next, yaitu kasih karunia Allah itu mendidik. Kita baca sama-sama ayatnya 3-4. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ternyata saudaraku, kasih karunia Allah itu bukan murahan. Ada orang mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu, keselamatan dalam Allah itu bebas, kasih diberikan gratis, cuma-cuma. Ya benar, sebenarnya tidak sepenuhnya gratis saudara. Kita menerimanya gratis, tapi dari sisi Allah enggak gratis. Kenapa? Karena Kristus yang tersalib menjadi gratis, menjadi cuma-cuma karena ada Kristus yang tersalib. Itu yang membuat kita menerima anugerah hidup yang kekal. Kita menerima keselamatan dalam Kristus. Jadi saudara-saudaraku, kasih karunia Allah itu mendidik saudara dan saya.
Supaya apa bacaan kita di Titus tadi? Supaya kita meninggalkan kefasikan. Kasih karunia Allah itu membuat kita meninggalkan kefasikan. Kasih karunia Allah itu membuat kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Tapi yang orang yang mengalami kasih karunia Allah, dia akan hidup bijaksana, dia akan hidup adil, dia akan hidup beribadah. Kita bersyukur para mahasiswa Civitas Akademika di Maranatha ini beribadah, bersyukur, puji Tuhan. Coba bilang kanan kiri, terima kasih sudah datang. Jangan lupa datang lagi ya. Beribadah saudara. Jadi kasih karunia Allah itu mendidik. Pengorbanan Kristus itu mendidik. Kalau orang tidak mau dididik oleh kasih karunia Allah, dia akan terus menerus hidup dalam kenajisan. Dia akan hidup terus dalam kemerosotan, kebobrokan moral. Ada hamba Tuhan mengatakan, orang seperti itu, dia mengatakan begini, Yesus, saya ambil darahmu, nih gue balikin darah lo. Nggak ngaruh apa-apa buat saya. Dia tidak menghormati kasih karunia Allah. Orang yang tidak berubah, dia tidak menghormati kasih karunia Allah. Orang yang terus malas, dia tidak menghormati kasih karunia Allah. Orang yang terus menggosip, menjelek-jelekan, jadi orang yang menyebalkan gitu ya. Orang tersebut dia tidak menghormati kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itu mendidik. Salah satu tokoh Alkitab yang kontras dengan hal ini, sebut saja namanya Paulus. Kita tahu dia hidup dalam kekejaman, dia hidup dalam kejahatan, dia hidup dalam penganiayaan begitu ganas. Dia dipercayakan oleh imam besar untuk mematikan, membunuh orang-orang Kristen pada zamannya. Dia begitu jahatnya terhadap pengikut Kristus. Singkat cerita dia ditangkap Tuhan dan dia bertobat. Saulus berubah menjadi Paulus, saudara. Kemudian Paulus melakukan perubahan-perubahan, mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya. Dia memberitakan firman, dia menolong orang, pakai dia untuk menyatakan kuasa Allah, orang mengalami kesembuhan dari Allah. Itu artinya apa saudaraku? Kasih karunia Allah membuat Paulus yang diakui sebagai santo, sebagai orang kudus. Ternyata saudaraku, karena kasih karunia Allah, orang kudus punya masa lalu dan orang berdosa punya masa depan. Saya percaya saudara, kita punya masa depan. Amin. Sehingga jangan terus-menerus berkutat di dalam penyesalan diri dan rasa bersalah yang amat sangat. Yang benar adalah akui bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan saya. Kasih karunia Allah membuat saya bisa kuliah di tempat ini. Kasih karunia Allah membuat kita bisa menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh kampus dari Tuhan melalui kampus tempat ini. Semua karena kasih karunia Allah, jangan sia-siakan. Karena saya percaya saudara punya masa depan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi justru Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Pegang kebenaran firman Tuhan hari-hari ini, bahwa kasih karunia Allah itu berbicara tentang Allah memikirkan yang indah buat saudara. Allah memikirkan yang baik tentang saudara. Allah memikirkan hal-hal yang potensi-potensial dalam diri saudara. Kasih karunia Allah memikirkan hal itu. Oleh sebab itu bekerjalah dengan kasih karunia Allah untuk kita bersedia mengalami kuasa Tuhan yang hebat itu. Bagaimana cara mengalami kasih karunia Allah? Pertama, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kasih karunia Allah itu seperti botol saudaraku. Dia botol ada tutupnya tapi tidak ada airnya. Kemudian ketika ini ember, saudara, ini ember, ada botol, tidak ada airnya di dalam, tapi masih tutup. Ketika ditekan begini, taruh di ember, apa yang terjadi? Apakah bisa ke dalam ember? Tidak. Kalau dilepas ke atas, betul? Kasih karunia Allah itu begini, saudara. Bagaimana supaya bisa menikmati air yang ada di situ? Dia harus buka tutupnya. Tekan dia ke bawah, pasti akan mengalami air itu. Kita akan mengalami kepenuhan air itu. Botol itu adalah kita. Kita kadang-kala mengalami kehampaan, kekosongan. Kita kadang mengalami kekeringan. Kita kadang mengalami padang gurun. Kita kadang-kala mengalami hopeless dan seterusnya. Perasaan mau menyerah. Perasaan ada keinginan mau mati saja. Ketika ada situasi seperti itu, saudara buka pintu hati saudara
untuk mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara, bangkitkan saudara, karena saudara punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita berdoa buat firman. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami hidup semua karena kasih karunia Allah. Kami hidup sampai saat ini semua karena kasih karunia Allah. Terima kasih Yesus, dalam karya pengorbanan-Mu kami boleh mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan, kasih karunia Allah yang mendidik, kasih karunia Allah yang membuat kami menemukan potensi yang Tuhan percayakan pada kami untuk kami kembangkan. Sebab kasih karunia Allah membuat kami punya masa depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin.